Selamat malam. Kalian apa kabar? Pernah gak sih ngerasa bingung? Ngerasain perasaan yang gak enak banget kayak gini. Karena saking terlalu banyak perasaan yang ada, kita jadi ngerasa bingung sebenarnya apa yang lagi dirasain sekarang. Kalau ditanya apa kabar, pasti akan selalu jawab gak apa-apa. Kalaupun yang dirasa adalah perasaan kecewa, kayaknya tetep gak enak aja kalau jawab gak baik. Tetep gak enak aja kalau jawab gak baik-baik aja. Kadang kita bingung kan? Bingung karena diri ini mikirnya setiap orang pasti punya beban masing-masing. Iya kan? Jadi kita gak mau egois. Dan akhirnya ya udah deh, daripada egois mendingan bohong aja sama diri sendiri. Akhirnya kita jadi semakin menenggelamkan diri kita sendiri, sampai akhirnya orang-orang gak tahu sebenarnya kita lagi ngerasain apa sih. Halo semuanya, selamat datang kembali. Terima kasih ya. Terima kasih karena udah mau kembali lagi di cerita sebelum tidur ini. It's been 2 weeks, aku udah gak ngepost. Kalian apa kabarnya sekarang? Apa yang lagi kalian rasain saat kamu dengerin ini? Aku berharap semoga apapun dan bagaimanapun kabar kalian semuanya dilindungi olehnya ya. Semoga berkah selalu. Kalau yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang lagi mungkin membutuhkan jawaban lekas dapat jawaban. Dan buat teman-teman adik-adik kelas 12 yang mau UTBK, semoga dilancarin ya. Oke? Jadi hari ini aku pengen ngebawain topik yang kayaknya bisa jadi pengakuan buat orang-orang di luar sana yang mungkin selalu denial bahwa dirinya cuma manusia biasa. Yap, episode kali ini aku kasih judul Aku Hanya Lelah. Buat kalian-kalian semua yang pekerja keras tapi lupa buat istirahat. Udah siap belum? Udah siap belum aku ajakin naik roller coaster untuk ngobrolin soal hidup? Dari dia. Oke? Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan? If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kalau aku baik, aku nulis ini waktu pas aku ngerasa overwhelmed sama hidup. Pernah gak sih kalian ngerasa kosong kayak gini? Kalau ditanya bahagia atau enggak, bingung jawabnya gimana. Kalau ditanya bahagia apa enggak, sebenarnya enggak bahagia-bahagia juga, tapi juga enggak sedih-sedih juga. Jadi perasaannya kayak di tengah-tengah gitu. Kalau malam ini kamu sedang merasakan demikian, it means kamu sedang memikirkan banyak sekali hal. But please, you're doing great now. Semoga perasaan gak enak ini bisa lekas berlalu ya. Kita lewatin bareng-bareng ya. Oke? Anyway, ada perkembangan apa yang lagi kamu rasain sekarang? Apa yang lagi hidup berikan 2 minggu ini? Hey, apa yang lagi kamu kejar sekarang? Apa yang lagi kamu pengen capai? Apa yang akhir-akhir ini jadi beban pikiran? Seperti yang sering aku bilang bahwa this is a safe zone untuk kita semua. So please ya, tolong kabarin aku. Kabarin aku dengan komentar. Apa kabar kalian? Apa yang kalian rasakan sekarang? Biar aku bisa baca. Oke? Capek ya?
It feels like terlalu banyak yang ingin dikejar, tapi rasa lelah ini sudah melewati batas wajar. Aku jadi mau cerita, aku sempat dan pernah ada di fase demikian. Waktu pas ada di fase demikian, yang aku lakukan justru malah menyalahkan diri sendiri terus. Kayak kita udah set goals di angka segini, tapi ternyata tubuh kita gak kuat dan gak mampu. Dan aku malah ngomong, kenapa sih lo jadi lemah kayak gini? Kenapa sih lo gak sekuat hari kemarin? Kayak misalnya, waktu aku punya sebuah goals, aku udah membreakdown kira-kira gimana sih cara mencapainya, hal-hal kecil apa sih yang bisa aku lakukan untuk menuju ke sana. Tapi di tengah-tengahnya aku tiba-tiba sakit. Kan itu kayak, wah, berarti ada yang salah nih. There's something wrong with myself. Entah itu cara mencapainya, atau entah itu karena aku kurang istirahat, atau entah karena ada tekanan dari luar juga yang membuat kita jadi banyak pikiran. Please, don't blame yourself. Aku sering bilang bahwa apapun yang telah ditakdirkan untuk jadi milikmu, ya akan jadi milikmu gitu loh. Nggak akan mungkin tertukar, percayalah. Balik lagi, seperti poin tadi, terkadang tekanan dari luar juga yang membuat kita jadi banyak pikiran. Belum lagi datangnya perasaan takut untuk mengecewakan, itu yang susah banget buat kita belajar bahwa yang namanya mengecewakan is that normal. Kita emang takut banget ngecewain seseorang, sampai akhirnya kita sering banget ngecewain diri sendiri. Kita emang takut banget untuk bikin sedih seseorang, sampai akhirnya kita yang terus-menerus bikin sedih diri sendiri. Iya gak sih? Kayak kita terlalu sayang sama mereka, sampai kita terlalu sering untuk membenci diri sendiri. Jadi, usaha-usaha yang dilakukan untuk membahagiakan mereka justru membuat diri kita tidak bahagia. Dan it's not that way. Please banget, jangan kayak gitu ya. Mengecewakan dan dikecewakan adalah a part of being human itself. Pada akhirnya, kita pasti akan mengecewakan seseorang, entah kita mikir itu sengaja atau enggak. Karena mungkin itu adalah bagian dari hidup juga. Mungkin ada beberapa hal yang memang jadi dewasa setelah ada rasa sakit. Oke, sampai sini paham kan? Jadi rasa takut untuk mengecewakan orang tua, rasa takut untuk mengecewakan orang-orang tersayang, it make us feel praised. It makes us praise ourselves more. Kayak itu menekan diri kita sendiri secara nggak langsung. Rasanya pengen banget. Mungkin kalian semua yang punya cita-cita, yang sekarang lagi melewati sesuatu hal, mungkin kalian pengen banget kasih tahu seisi dunia bahwa, hey, aku capek banget sekarang. Aku lelah banget loh. Cuma gimana mereka mau tahu lelah? Ketika ditanya kabar aja, jawabnya gak apa-apa. Ketika ditanya capek atau enggak, jawabnya baik-baik aja. Jangan ya, mulai sekarang, apalagi pendengar podcast cerita sebelum tidur ini, please belajar untuk jujur sama diri kalian sendiri. Belajar untuk bilang apa adanya. Belajar untuk sayangin diri kamu sendiri. Yang namanya lelah kan hanya bisa dibayar sama istirahat, sama kayak rindu, hanya bisa dibalas oleh pertemuan. Mungkin kamu pengen banget bilang ke orang-orang terdekat kamu, pengen bilang ke ayah, ke ibu, ke orang-orang rumah, kakak, adik, atau bahkan sahabat-sahabat kamu kayak, hey, boleh ya dilanjut lagi, perjalanannya tuh besok. Ibu, bapak, aku juga pengen besar dan selalu ada keinginan aku untuk membanggakan kalian. Tapi boleh ya, untuk malam ini aku mau istirahat dulu. Untuk gak mau mikirin apa-apa dulu, because it's too hard for me.
Karena dunia akhir-akhir ini kejam banget. Dan aku gak bisa kasih tahu kekejaman itu ke kalian. Karena aku gak tega kalau kalian justru malah khawatirin aku selalu. All I need to do is just rest. Istirahat. Istirahat karena kamu sudah sungguh hebat. Istirahat ya. Karena aku gak mau kalau kamu sakit. Kalau hari ini ternyata dirasa kalah, kalau hari ini ternyata berjalan kurang baik, listen me. It's not a bad life. It's just a bad day. Kamu lagi lelah banget ya. Please don't denial. Kelihatan kok dari raut wajah kamu. Kalau kamu sekarang lagi pengen nangis, let it be. Just crying overnight. Gak apa-apa, akuilah. Karena dengan menangis, seperti membawa dan melepaskan beban-beban yang sungguh memberatkan pundak. Gak apa-apa. Beristirahat gak membuat kamu merasa kalah kok. Justru dengan beristirahat bisa ngebuat kamu lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan istirahat juga, kamu bisa tahu nih, kira-kira apa sih yang harus diperbaikin, apa sih yang kurang, dan justru menambah power kamu untuk melanjutkan perjalanan di hari kemudian. Last but not least, buat teman-teman semuanya, aku memang gak tahu apa yang lagi kamu kejar sekarang. Aku juga gak tahu, mungkin di sudut kota di luar sana, ada pendengar aku yang struggle banget lagi mikirin hidupnya. Gak tahu juga apa yang kamu sedang pikirin sekarang. Tapi please, jangan pernah untuk menyerah ya. Just hang in there. Kita lewatin ini bareng-bareng ya. Kalau kamu lagi capek, percayalah aku juga kok. Percayalah bahwa aku juga ngelewatin struggle yang sama, yang mungkin memang beda-beda. Just in case kayak aku lagi ngerjain skripsi, and I still recording for you, and I'm making a book for you. Kayak aku pengen banget kita tetap terhubung. Even though mungkin ada banyak hal-hal yang terjadi di luar hidup kita yang bikin berat langkah kita, but just hang in there ya. Kita lewatin ini bareng-bareng. Aku, kamu, kita semua. We walk in this road together. Okay? Please, janji untuk gak nyerah ya. Lelah gak apa-apa. Capek itu wajar. Nangis juga gak apa-apa. Tapi, jangan pernah ada keinginan untuk memberhentikan hidup. Jangan pernah. Kalau kalian pengen cerita sesuatu, cerita aja di kolom komentar. Atau enggak, pergi aja ke Instagram aku di bagas.personal. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak karena sudah mau melewati hari-hari itu. Terima kasih banyak karena sudah mau berjuang, meskipun harus berjuang sendirian. Tetap tersenyum ya. Tetap tersenyum setidaknya untuk diri kamu sendiri. Dan bilang terima kasih karena sudah kuat sampai hari ini. Oh ya, makasih juga buat teman-teman yang sudah ikutan pre-order kemarin. Di luar dugaan dan di luar bayangan aku, ternyata bukunya bisa sold out di atas 2000 buku. Makasih banyak ya. Oh iya, kalau kalian ternyata cariin aku dan aku belum update, aku akan selalu update di podcast Kita dan Waktu di Spotify. Jadi jangan lupa main-main ke sana ya. Ya udah, itu aja dari aku. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur episode selanjutnya. Dadah.